Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah rekan-rekan mahasiswa, hari ini kita akan melanjutkan kembali pertemuan perkuliahan kita di mata kuliah Tata Niaga Pertanian. Nah, pertemuan pada mata kuliah Tata Niaga Pertanian yang ke-9 ini akan dilanjutkan oleh saya ya sampai dengan UAS nanti. Nah, di pertemuan yang ke-9 ini kita akan membahas topik mengenai yaitu kendala-kendala tata niaga pertanian, di mana outline-nya terdiri dari pendahuluan. Nanti saya akan menjelaskan juga mengenai ketimpangan penawaran dan permintaan, ada juga mengenai penjelasan faktor produksi, dan juga yang terakhir yaitu pemasaran. Seperti kita ketahui bahwasannya produk-produk pertanian di sini memiliki perbedaan dibandingkan dengan produk-produk hasil industri yang lainnya, di mana perbedaan ini nantinya juga menyebabkan adanya tata niaga yang berbeda pula dibandingkan dengan memasarkan produk-produk yang biasa. Kita tahu ya, di sini produk-produk pertanian kan adalah produk-produk seperti sayuran, produk-produk pangan, padi misalkan ya, ataupun misalkan jagung, ataupun produk-produk yang perkebunan yang lain, sawit, karet, dan lain sebagainya. Di mana di sini juga pasti memiliki kekhasan dibandingkan dengan produk hasil industri yang lainnya. Nah, dalam kekhasan produknya ini sendiri, kemudian nanti akan memunculkan ya adanya kendala-kendala juga dalam tata niaga produk-produk pertanian tersebut ya. Jadi dalam penyelenggaraan tata niaga produk pertanian, nanti tata niaganya juga akan dihadapkan pada kendala-kendala ya, baik itu kendala on farm maupun kendala off farm. On farm itu berarti kendala yang terkait dengan proses budidaya ya atau usaha tani, sedangkan off farmnya berarti terkait dengan pemasarannya. Nah, yang pertama yaitu bagaimana sih kondisi tata niaga dari pertanian itu sendiri. Yang pertama, adanya ketimpangan penawaran dan permintaan, yaitu yang menjadi kendala yang pertama adanya ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan pasar yang ditunjukkan dengan produksi-produksi komoditas pertanian, yaitu dalam aspek on farmnya atau budidayanya ya, yang tidak memenuhi target permintaan pasar dalam negeri, dan akhirnya menyebabkan persentase impor pun naik juga, ataupun out farmnya juga naik dari sisi out farmnya. Apa saja sih misalkan produk-produk yang mengalami ketimpangan ya dalam hal penawaran dan permintaan? Misalkan ya beras. Kita sudah tahu beras di Indonesia itu kan tidak sepenuhnya hasil dari produk petani Indonesia, melainkan juga ada impor ya. Impor yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menjadikan keseimbangan di pasar ya antara permintaan dan penawaran, supaya permintaan beras itu dapat terpenuhi sepenuhnya ya di dalam negeri, sehingga Indonesia melakukan impor. Impor beras dari mana saja ya? Kalau kita ketahui beberapa sumber itu misalkan dari ada Thailand ya, ada Vietnam, dan itu adalah negara-negara yang umumnya mengekspor produk-produk pertanian ke Indonesia. Lalu apa saja sih produk yang masih banyak kita ketergantungan dengan impor? Misalkan bawang ya, baik bawang putih ataupun bawang merah, itu juga biasanya kita tahu bahwa Indonesia itu masih kekurangan dalam hal penawarannya, sehingga permintaan produk dalam negeri ini dipenuhi juga dengan ekspor dari luar negeri. Lalu apa saja sih produk-produk lain lagi yang misalkan dapat kita contohkan? Misalkan produk-produk hortikultura ya, buah-buahan itu juga banyak yang kita impor dari luar negeri, khususnya misalkan buah-buah yang tidak banyak diproduksi dalam negeri, misalkan seperti anggur ya, itu kan banyak juga impor. Misalkan apalagi, misalkan seperti pir, atau misalkan buah-buah yang memang kondisinya tidak bisa banyak tumbuh dan baik dibudidayakan di Indonesia. Nah, itu adalah ketimpangan dari permintaan dan penawaran, kendala yang pertama. Yang selanjutnya yaitu terdapat juga ketidakseimbangan pasar luar negeri yang menyebabkan oversupply di negara maju, dan akhirnya kita mengimpor produk tersebut dengan harga murah, dikarenakan produk pertanian hasil impor tersebut merupakan produk dumping dari negara yang mengalami oversupply. Jadi gini, di luar negeri sendiri produk-produk pertanian itu ya, khususnya pada negara-negara yang memang memproduksi dalam jumlah yang sangat besar ya, mereka sangat oversupply ya, seperti negara-negara Amerika Serikat ya, negara-negara Thailand, negara-negara Jepang ya, mereka, atau misalkan Swiss dengan produk-produk susu atau hasil dari peternakannya, misalkan Selandia Baru ya, Australia, itu mereka unggul dalam hal daging sapi dan lain sebagainya, yang mereka itu
kondisinya oversupply ya, artinya supply-nya itu sangat berlimpah dan harga di luar negeri itu bagaimanapun tetap rendah dibandingkan dengan harga produk-produk tersebut di dalam negeri. Sehingga apa? Sehingga kemudian produk tersebut diimpor ke Indonesia ya, karena harganya di sana juga sangat murah, sehingga kondisi kekurangan dari supply di Indonesia itu dipenuhi dengan cara mengimpor produk-produk dari luar negeri. Produk tersebut hasil dumping. Dumping itu artinya gini loh, negara di luar negeri itu menghasilkan produk dengan harga yang sangat murah, sehingga di dalam negeri itu harganya kalah ya, bagaimanapun caranya Indonesia memproduksi misalkan komoditas tertentu, tetap harganya kalah karena di luar negeri itu harganya sangat murah. Misalkan ya, harga dari daging di luar negeri itu misalkan murah, jadi di Indonesia itu mau seperti apapun kondisinya menaikkan produksi daging karena harga di luar negeri itu sangat murah, misalkan di Australia ya, jadi tetap saja harga di dalam negeri itu kalah dibandingkan dengan harga dengan di luar negeri, sehingga konsumen di Indonesia pun lebih meminati ya bahasanya, atau lebih menginginkan harga dari produk tersebut yang asalnya dari luar negeri karena memang harganya lebih rendah dibandingkan dengan harga di dalam negeri. Nah, produk-produk tersebut adalah produk-produk yang memang kondisinya oversupply dari negara-negara penghasil yang umumnya adalah negara maju, baik itu maju industrinya maupun maju dalam hal pertaniannya. Kendala yang berikutnya yaitu pertanian Indonesia berada pada posisi petani Indonesia berada pada posisi yang lemah karena harga sebagian besar ditentukan oleh pedagang perantara serta berada pada kondisi yang tidak menentu antara harga pasar domestik dan harga produk impor yang relatif lebih murah. Nah, ini sama ya seperti yang tadi dijelaskan di atas, bahwasanya memang produk-produk dari impor itu memang harganya relatif lebih murah, sehingga harga produk dalam negeri ini ya mau tidak mau kalah bersaing dibandingkan dengan harga dari produk dari luar negeri, sehingga menyebabkan posisi petani di Indonesia itu semakin lemah ya. Apalagi misalkan harga-harga di Indonesia itu petaninya banyak ditentukan oleh pedagang perantara, misalkan seperti ubi kayu sendiri ya, petani yang menjual itu menerima saja harga dari produk yang memang ditawarkan atau bahasanya ditetapkan oleh pabrik ya, pabrik ubi kayu, sehingga mereka tidak bisa melakukan bergen atau tawar menawar dalam hal harga. Kalau misalkan petani itu menjual, biasanya mereka menerima saja, oh harga dari pabrik ubi kayu itu misalkan Rp1.000 atau misalkan 900 per kilo. Nah, itu sudah ditentukan oleh pedagang perantara ya, atau misalkan pedagang besar, sehingga posisi petani di Indonesia memang kondisinya lemah. Selanjutnya, hal ini menyebabkan ketimpangan antara permintaan dan penawaran yang menyebabkan cita-cita Indonesia untuk melakukan swasembada ini masih jauh lah ya bahasanya untuk bisa dicapai. Bahasanya mungkin ada keinginan di sana untuk bisa melakukan swasembada, tapi belum bisa tercapai sampai saat ini. Oke, yang berikutnya kendalanya yaitu dari aspek faktor produksi ya, dimana produksi pertanian itu memang sifatnya musiman ya kalau di Indonesia itu, jadi tidak kontinu. Setiap tahun itu nggak kontinu, artinya bersifat musiman, dimana tidak semua produk pertanian ini dapat dijumpai di pasar secara terus-menerus. Selain kuantitas, ternyata musiman ini menyebabkan kualitas produk juga berubah-ubah menurut musimnya. Jadi mungkin musim yang sekarang ini kondisinya bagus ya, padi misalkan, padi ini musimnya bagus. Nah, untuk yang berikutnya, musim berikutnya mungkin kondisinya berbeda dengan musim yang sekarang. Nah, ini adalah akibat dari produksi yang memang bersifat musiman. Jadi fungsi penyimpanan dan pengawetan juga menjadi sangat penting ya, karena harga pada saat panen itu biasanya rendah karena supply-nya melimpah, harganya jadi rendah, sedangkan pada saat paceklik sebaliknya harganya menjadi tinggi. Tapi ya sebaliknya ya, di saat paceklik itu biasanya petani tidak memiliki supply dari barang tersebut. Selanjutnya, yang kedua kendalanya yaitu bahwasannya produksi pertanian itu bersifat spesifik ya, lokasi dan kondisinya, di mana pemusatan produksi itu terjadi secara geografis. Dengan kata lain, suatu lokasi pertanian tertentu hanya cocok ditanami beberapa komoditas pertanian saja. Hal ini berkaitan dengan perbedaan agroklimat dan juga tanah. Misalkan ya, kondisi tanah-tanah di Sumatera, di Kalimantan itu cocok ditanami komoditas-komoditas seperti sawit, karet, komoditas perkebunan. Sementara kalau komoditas seperti hortikultura, bawang, dan lain sebagainya itu cocoknya di daerah-daerah Jawa. Nah, hal ini menyebabkan kendala juga ya, karena spesifikasi ini menyebabkan produk tersebut hanya diproduksi
secara lokal tertentu ya, dan menjadi kendala geografis. Nah, ini kita belum bisa nih misalkan eee, memberikan teknologi bagaimana sih supaya setiap lokasi di Indonesia itu memiliki produksi dalam hal komoditas pertanian yang menyeluruh. Yang selanjutnya yaitu desentralisasi pengambilan keputusan berproduksi oleh ribuan keluarga petani, di mana di sini pengambilan keputusan dalam hal produksi pertanian ini dilakukan secara individual oleh banyak petani beserta keluarganya dan tidak terkoordinasi. Artinya petani-petani di Indonesia itu memang tidak banyak berkoordinasi ya, bahasanya bermusyawarah. Sedangkan kalau kita misalkan melakukan segala sesuatunya itu dengan cara pengambilan keputusan bersama, itu mungkin hasilnya nanti akan lebih baik dibandingkan petani itu melakukan pengambilan keputusannya secara sendiri, seperti itu. Untuk faktor produksi yang berikutnya atau on-farm, kendala yang berikutnya yaitu ketidakpastian cuaca dan harga dalam berbagai bentuk, di mana ketidakpastian cuaca dan harga menyebabkan sulitnya dalam merencanakan usaha tani dan lebih tingginya risiko dalam usaha di bidang pertanian, khususnya risiko pasar. Karena apa? Cuaca ini kan tidak bisa diprediksi ya, bahasanya seperti itu, tapi mungkin harus ada antisipasi. Nah, yang belum banyak dilakukan antisipasi itulah yang menyebabkan ketidakpastian cuaca ini ya menjadi risiko, termasuk dalam harga. Misalkan nih pada saat musim hujan ya, karena stok cabai berlimpah, jadi harganya itu kemudian harga cabai menjadi turun atau bahkan menjadi hancur di pasaran. Sementara kalau cabai itu biaya produksinya tinggi ya, kita tahu bahwa cabai itu juga prosesnya itu dalam hal budidayanya juga sulit. Nah, ini menyebabkan tingginya risiko pasar ya, sehingga merugikan petani atau menjadi salah satu kendalanya. Kendala yang berikutnya yaitu adanya variasi biaya produksi, di mana berbedanya biaya produksi antar petani dipengaruhi oleh iklim dan teknologi, ukuran usaha tani, dan keterampilan manajemen, sehingga keuntungan yang diterima juga berbeda-beda. Jadi biaya, mungkin aja nih petani di Indonesia ini antara satu rumah dengan rumah yang lainnya itu memiliki biaya produksi yang bervariasi, walaupun dalam hal misalkan luasan lahan mereka sama ya. Karena apa? Misalkan keterampilan manajemen mereka juga berbeda dan teknologi yang digunakan juga berbeda. Yang hal ini tentu saja mempengaruhi keuntungan yang diterima ya. Mungkin keuntungannya berbeda-beda. Luasannya sama, tapi petani yang satunya dia lebih baik ya, keuntungannya lebih banyak dibandingkan dengan petani yang satunya. Nah, itu adalah diantaranya dikarenakan variasi biaya produksi. Untuk kendala yang berikutnya yaitu mengenai kendala pemasaran. Sistem pemasaran yang baik akan membuat pertanian lebih berkembang dan mengurangi ketergantungan terhadap barang impor. Ini sudah pasti ya. Kendala yang pertama dari pemasaran itu sendiri diantaranya yaitu produk pertanian ini bersifat bulky atau meruah. Artinya memerlukan ruangan yang luas sedangkan nilainya tidak sepadan. Bulk ini mempengaruhi fungsi-fungsi pemasaran yang berkaitan dengan pengangkutan dan penyimpanan. Ya karena apa? Misalkan ya, dalam hal pengangkutan, produk-produk pertanian itu kan sifatnya bulky, itu maksudnya gini, banyak barangnya ya, tapi nilainya itu cuma sedikit. Misalkan kalian bandingkan ya, kita mengangkut pisang satu truk dengan kita mengangkut misalkan produk yang lain, misalkan atau besi misalkan ya, atau semen satu truk. Nah, itu tentu berbeda nilainya. Kalau produk pertanian itu nilainya kecil ya, berbeda dengan misalkan semen satu truk, tapi kalau pisang satu truk itu nilainya juga berbeda. Nah, ini mempengaruhi fungsi-fungsi pemasaran. Karena apa? Berkaitan dengan pengangkutannya, itu menjadi biayanya lebih besar dibandingkan dengan keuntungan yang diterima, karena nilainya cuma sedikit tapi biaya pengangkutannya besar ya dibandingkan dengan produk yang lain. Begitu juga dengan dalam hal penyimpanan. Misalkan ya, gudang disewa untuk menyimpan beras atau misalkan untuk menyimpan jagung. Harga jagung misalkan 2.000 per kilo. Nah, kalau misalkan gudang ini digunakan untuk komoditas yang lain, misalkan untuk komoditas produk sehari-hari, atau misalkan untuk produk konstruksi, atau misalkan produk yang lainnya. Nah, itu nilainya lebih besar dibandingkan dengan dalam hal nilai keuangan dari produk-produk pertanian. Nah, ini mempengaruhi ya, kendala yang ini mempengaruhi dalam hal fungsi pengangkutan dan penyimpanan dan menjadi kendala sendiri dari tata niaga. Yang selanjutnya yaitu di mana hasil pertanian umumnya mudah rusak atau perishable dan tidak tahan lama ya, kita tahu ya. Jadi kalau produk pertanian itu biasanya dia kena
sentuh atau kena goncangan itu dia mudah rusak dan juga tidak tahan lama. Karena apa? Dia mudah busuk misalkan. Dengan kondisi yang demikian menyebabkan petani harus segera melemparkan produknya ke pasaran dan posisi petani menjadi lemah. Karena apa ya? Dia mau nggak mau harus segera menjual supaya nggak lebih rugi lagi. Sehingga untuk menanggulanginya dicoba berbagai usaha memperkenalkan teknologi pasca panen kepada petani, yaitu diolah terlebih dahulu baru dijual. Supaya apa? Supaya nggak mudah rusak atau misalkan nggak mudah busuk atau lebih durable lagi. Yang selanjutnya yaitu produk pertanian sebagian besar berupa bahan mentah atau bahan baku. Produk yang dijual oleh petani umumnya berupa bahan mentah yang dapat diolah lebih lanjut menjadi produk agroindustri ya. Jadi kita tahu bahwasanya Indonesia ini mengekspor produk-produk pertanian dalam kondisi mentah. Apa contohnya? Contohnya misalkan kakao ya. Kakao ini diekspor ke luar negeri. Di luar negeri diproses menjadi coklat yang sangat mahal, terus diimpor lagi ke Indonesia. Karena apa? Di Indonesia tidak ada teknologi yang bisa merubah produk tersebut, sehingga petani-petani Indonesia banyak yang menjualnya dalam kondisi bahan baku atau bahan mentah, misalkan sawit, misalkan karet dan lain sebagainya ya. Nah, untuk yang berikutnya kendalanya yaitu kualitas produk pertanian umumnya lebih beragam. Nah, ini sama yang seperti di atas tadi ya. Hal ini dikarenakan pengaruh cuaca dan iklim serta adanya variasi dalam kualitas yang menyulitkan proses standarisasi. Yang selanjutnya yaitu seringkali daerah produksi utama terpisah secara geografis dari pusat-pusat konsumsi utama. Kita tahu yang memproduksi komoditas pertanian itu kan biasanya rural ya atau pedesaan, sementara pusat konsumsinya itu ada di urban atau kota, sehingga hal ini menjadi kendala juga ya secara geografis dalam hal misalkan pengangkutan atau penyimpanan. Yang selanjutnya yaitu fluktuasi harga yang terjadi baik di pasaran domestik maupun luar negeri untuk jangka pendek, menengah, dan panjang menyudutkan kedudukan produsen dan tidak merangsang gairah berproduksi. Hal ini semakin menyebabkan ketergantungan terhadap impor. Karena apa? Harganya misalkan tadi disebutkan fluktuasi yang terjadi baik di pasaran domestik maupun luar negeri, sehingga produsennya atau petaninya ini nggak memiliki gairah ya untuk meningkatkan produknya, dan kita tuh semakin ketergantungan terhadap impor. Yang selanjutnya yaitu penyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang meliputi permodalan, pengangkutan, pengusahaan dan penyuluhan belum dapat mengimbangi pertumbuhan hasil pertanian secara serasi. Nah, bagaimana sih solusinya? Solusinya diantaranya yaitu dengan melaksanakan adanya kolektifikasi ekonomi petani yang terdiri dari 3, yaitu kolektifikasi modal, yaitu berupa kolektifikasi semua proses dalam rantai pertanian meliputi kolektifikasi modal, kolektifikasi produksi, dan kolektifikasi pemasaran. Yang kedua, kolektifikasi produksi, yaitu diantaranya kolektifikasi perencanaan produksi secara kolektif untuk menentukan pola, jenis, kuantitas, dan siklus produksi secara kolektif. Dan yang terakhir yaitu kolektifikasi pemasaran, di mana di sini dapat menekan efisiensi biaya pemasaran dengan skala kuantitas yang besar dan menaikkan posisi tawar produsen dalam perdagangan produk pertanian. Intinya, ketika petani itu bersama-sama, berkelompok, bahasanya berjamaah ya. Jadi kalau pekerjaan itu dilakukan secara bersama-sama, berkelompok atau berjamaah itu kan lebih bisa diselesaikan ya, lebih bisa diselesaikan dan posisinya itu lebih kuat. Kalau petaninya hanya sendiri-sendiri, tidak bersatu, tidak berkelompok, tentu saja dia posisinya lebih lemah, baik itu dalam menentukan modal ya, baik itu dalam berproduksi ataupun dalam memasarkan. Dia karena cuma sendiri, dia kalah akhirnya sama pedagang perantara, sama pabrik dan lain sebagainya. Tapi kalau dia bersama-sama, berkelompok dalam hal negosiasi ya, dalam hal menentukan, mengambil keputusan, tentu hasilnya juga lebih baik ya, dan memiliki daya tawar yang lebih, posisi yang lebih tinggi dibandingkan hanya sendirian. Oleh karena itu, solusi dari kendala-kendala tata niaga tersebut diantaranya yaitu kolektifikasi ekonomi petani. Oke, tadi kuliah kita mengenai kendala-kendala tata niaga pertanian. Jika ada yang ingin didiskusikan, nanti kita akan lanjutkan di WA Group.